Perseroa membukukan pendapatan neto 1,31 triliun rupiah atau tumbuh 49,7% secara year on year. Dari sisi bottom line, per akhir September 2025, Perseroa membukukan laba bersih senilai 393,8 miliar rupiah. Pemirsa, emiten properti di Indonesia Paradise Property Tbk menargetkan pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah pada akhir 2025. Selama 9 bulan pertama tahun ini, Perseroa membukukan pendapatan neto 1,31 triliun rupiah atau tumbuh 49,7% secara year on year. Dari sisi bottom line, per akhir September 2025, Perseroa membukukan laba bersih senilai 393,8 miliar rupiah atau melonjak 39,8% secara year on year. Adapun pada tahun ini Perseroa menargetkan akan merampungkan 2 proyek, yaitu Antasari Place dan 23 Pascal Bandung. Kedua proyek ini dapat menjaga recurring income atau pendapatan berulang perusahaan. Dengan begitu target pertumbuhan pendapatan 10 hingga 20% tahun ini bisa dicapai. Sementara itu untuk tahun depan manajemen mengakui 2026 akan menjadi tahun yang menantang untuk meraup pundi-pundi laba bersih. Pemerintah mengakui devisa negara hilang 523 triliun per tahun karena impor minyak termasuk crude oil dan bahan bakar minyak. Jika Indonesia mampu menahan laju impor energi termasuk BBM, maka ekonomi nasional akan tumbuh signifikan di kisaran 2% hingga 3%. Pemerintah mengakui devisa negara hilang 523 triliun per tahun karena impor minyak termasuk crude oil dan bahan bakar minyak. Perhitungan tersebut berdasarkan sejumlah asumsi data tahun lalu. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, jika Indonesia dapat menahan laju impor energi termasuk BBM, maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh signifikan di kisaran 2% hingga 3%. Tak hanya minyak, Bahlil juga mengungkap ketergantungan impor gas utamanya LPG untuk kebutuhan dalam negeri. Adapun konsumsi LPG domestik mencapai 8,5 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu 1,3 juta ton. 500 triliun rupiah per tahun, devisa kita itu dapat kalau kita tahan tidak kita impor, itu dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita minimal nambah 2-3%. Kalau kita mampu tidak mengimpor BBM kita, maka saya pastikan devisa kita akan tinggal dalam negeri dan itu menjadi alat ungkit untuk bisa kita putar dalam negeri untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Bahlil memastikan impor energi akan berkurang seiring dengan transisi energi. Implementasi B50 tahun depan diyakini akan mengurangi impor solar serta kebijakan campuran etanol 10% dengan BBM pada 2027 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pungutan bea keluar batubara akan segera diberlakukan mulai 2026. Nantinya tarif bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah berada pada kisaran 1 hingga 5%. Purbaya menegaskan kebijakan normalisasi ketentuan perpajakan batubara ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan. Pasalnya selama ini terjadi ketidakadilan fiskal di mana kelompok usaha batubara yang meraup keuntungan besar justru menikmati fasilitas yang membebani APBN. Salah satunya fasilitas restitusi. Purbaya menekankan dengan kebijakan pungutan bea keluar batubara, pemerintah bisa menambah penerimaan sebesar 20 triliun rupiah setiap tahunnya. Ada bea keluar, apa hubungannya daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan kosnya segala macam, walaupun mereka ada kosnya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Selanjutnya pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyaluran LPG 3 kg masih belum tepat sasaran sepanjang 2024. Akibatnya dana subsidi sebesar 33,84 triliun rupiah diduga bocor dan dinikmati masyarakat yang mampu.
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyaluran LPG 3 kg masih belum tepat sasaran. Hal ini membuat dana subsidi sebesar 33,84 triliun bocor dan dinikmati masyarakat mampu. Temuan tersebut termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 2025. Dalam laporan tersebut, BPK menyebut PT Pertamina Patraniaga belum menetapkan kriteria konsumen pengguna gas subsidi. Akibatnya pengendalian dan pengawasan atas penyaluran LPG 3 kg belum dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama tahun 2024 terdapat penyaluran LPG tabung 3 kg kepada masyarakat non-data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebanyak 1,11 miliar tabung atau 3,32 miliar kilogram dengan nilai subsidi sebesar 33,84 triliun rupiah. Penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen non-data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini diakui kurang memberikan hasil yang optimal untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan membantu masyarakat yang berhak menerimanya. BPK meminta para pemangku kepentingan harus segera menetapkan kebijakan yang menjamin pengendalian dan ketetapan sasaran penyaluran LPG 3 kg melalui penggunaan basis data kependudukan yang dapat memenuhi kriteria penerima subsidi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Usai melakukan kunjungan kenegaraan dan kerjasama bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraannya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo, Rusia, dan langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin berlangsung cukup akrab dan hangat di Istana Kremlin, dengan didampingi para delegasi masing-masing negara. Pertemuan kedua pemimpin ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa isu internasional dan regional terkini. Selain itu, pertemuan bilateral secara khusus ini merupakan pertemuan kedua Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada tahun ini. Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Pemirsa, PT Waskita Beton Precast Tbk menyiapkan berbagai langkah untuk meraih kontrak baru senilai 2,6 triliun rupiah pada tahun 2026. Direktur Utama WSBP Anak Agung Gede Sumadi menyebut target tersebut akan datang dari sektor precast, redeeming, konstruksi, dan penyiapan alat berat. Hingga November 2025, WSBP telah mengantongi 1,36 triliun rupiah kontrak baru dari total pengelolaan kontrak 2,12 triliun rupiah. Untuk mengejar target, WSBP melakukan pendekatan dan mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta, menjalankan organisasi yang lebih ramping serta meningkatkan kualitas produk. Namun perseroan memproyeksikan kinerja laba bersih dan ekuitas masih negatif hingga 2026. Pada akhir September 2025, WSBP mencatatkan rugi bersih 324,21 miliar rupiah, meskipun mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Di tengah tekanan kinerja, WSBP terus mempercepat restrukturisasi utang melalui skema CFADS senilai 542 miliar rupiah, serta penyelesaian OWK 1,85 triliun rupiah dan konversi utang vendor 1,5 triliun rupiah. Perusahaan juga menyiapkan strategi jangka panjang di tahun 2026 hingga 2030 yang menekankan peningkatan kemenangan tender, efisiensi operasional, digitalisasi, serta optimalisasi aset untuk memperkuat fundamental keuangan.